Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Ilmiatun Nafiah dengan nomor NIM 304220008. Saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang Khulafaur Rasyidin yang bernama Utsman bin Affan. Kisah Utsman bin Affan masuk Islam. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Amir al-Mukminin Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayy bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Quhash al-Quraisy al-Amawi. Nasab Utsman bin Affan bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada jangka beliau, yaitu Abdul Manaf. Utsman adalah Amir al-Mukminin, pemilik dua cahaya, pemilik dua kali hijrah, suami dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satu anggota dari Dewan Syuro dalam penentuan Khalifah pengganti Umar, salah satu dari 3 sahabat yang sampai pada tataran Khalifah yang disepakati oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin ketiga, pemimpin yang diberi petunjuk yang wajib diikuti perintahnya dan dijadikan oleh mereka semua. Beliau memiliki julukan Abu Amr dan Abu Abdillah, tetapi yang paling masyhur adalah Abu Amr. Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah SAW sebelum masa kenabian dan memiliki putra bernama Abdullah. Tetapi beliau diberi julukan dengan putra yang lain, yaitu Abu Amr. Gelar yang paling masyhur adalah Dzunurain. Di antara keutamaan Utsman bin Affan adalah beliau dinikahkan dengan 2 putri Rasulullah SAW. Utsman bin Affan diberi gelar Dzunurain karena beliau menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah sebelum masa kenabian dan meninggal pada hari perang Badar Kubra yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, dan memiliki anak lalu menikah lagi dengan saudari Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum, dan meninggal pada tahun 9 Hijriah tanpa memiliki seorang anak pun, dan tak seorang pun yang mengetahui apakah Utsman bin Affan menikah lagi setelah pernikahannya dengan kedua putri Rasulullah. Ketika Abu Bakar bin Abu Quhafah masuk Islam dan tamak sekali keislaman beliau, dan beliau berdakwah untuk beriman kepada Rasulullah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sedangkan Abu Bakar adalah seorang yang lemah lembut, penuh kasih sayang, dan memudahkan urusan orang lain. Beliau mengajak orang untuk masuk Islam dari kaumnya yang terpercaya. Ketika orang-orang duduk dan berkomunikasi dengan Abu Bakar dan senantiasa mengajak orang untuk memeluk Islam, sehingga Utsman bin Affan, Al-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislaman mereka semua. Ketika ada sebuah kisah di mana Utsman membeli sumur untuk Yahudi. Ada perbedaan riwayat tentang pemilik sumur sebelum dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tetapi menurut Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Mu'jam Al-Sahabat, pemilik sumur itu seorang dari Bani Ghifar yang bernama Rumat. Al-Imam Baghawi menceritakan dalam kitab Mu'jam Al-Sahabat dari jalur Bishr bin Bashir al-Aslami dari ayahnya, ia berkata, ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, mereka tidak mau meminum air dari Madinah dikarenakan kaum Muhajirin sudah terbiasa meminum air Zam-Zam yang rasanya tawar, sedangkan air di Madinah rasanya asin, dan ada seseorang dari Bani Ghifar yang memiliki sumber air yang rasanya tawar yang bernama Rumat, dan
dia menjual untuk minum dengan harga 1 mud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepadaku sumber air di dalam surga. Maka seorang tadi pun menjawab, wahai Rasulullah, saya dan keluarga saya tidak memiliki apapun selain sumur ini. Maka informasi ini sampai kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membelinya dengan harga 35.000 dirham. Kemudian seseorang tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, apakah kamu akan menjadikan sumur ini untuk saya seperti apa yang saya lakukan? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya. Lantas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sumber ini saya jadikan untuk kaum muslimin. Al-Hafidh Ibnu Abdul Al-Bar dalam kitab Al-Istiab berkata, Utsman radhiyallahu anhu membeli sumur mat seorang Yahudi yang menjual airnya kepada kaum muslimin. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli sumur milik rumah ini untuk kaum muslimin, maka baginya tempat minum di surga. Maka Utsman radhiyallahu anhu mendatangi Yahudi dan melakukan penawaran terhadap sumur itu, tetapi Yahudi itu menolak untuk menjual semuanya. Maka Utsman membeli separuhnya dengan harga 12.000 dirham untuk digunakan oleh kaum muslimin. Lalu Utsman berkata kepada Yahudi tersebut, jika kamu mau, kamu boleh mengambil 2 bagianku, dan jika kamu mau sehari untuk saya dan sehari untuk kamu. Akhirnya Yahudi menyetujui pembagian yang kedua, yaitu sehari untuk Yahudi dan sehari untuk Utsman radhiyallahu anhu yang dipergunakan untuk kaum muslimin. Dan apabila tiba giliran Utsman radhiyallahu anhu, maka kaum muslimin mengambil air untuk minum yang bisa cukup digunakan selama 2 hari. Ketika Yahudi melihat hal ini, ia berkata kepada Utsman, kamu telah merusak sumur saya. Maka dari itu belilah separuh yang lainnya. Maka Utsman membelinya dengan harga 8.000 dirham. Prestasi Utsman bin Affan selama masa kekhalifahan sekitar 12 tahun, banyak prestasi yang dicapai oleh Khalifah Utsman. Di antaranya, yang pertama perluasan Masjidil Haram, yang kedua perluasan Masjid Nabawi, yang ketiga pembentukan angkatan laut pertama dalam Islam, yang keempat pembukuan Al-Quran, yang kelima penempatan azan 2 kali pada sholat Jumat. Utsman bin Affan wafat setelah Khalifah Umar bin Khattab terbunuh, maka dibentuk tim yang terdiri dari 6 sahabat senior untuk menentukan khalifah berikut. Tim tersebut terdiri dari Utsman, Ali, Thalhah, Al-Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berdiskusi dan akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Pada kekhalifahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, yaitu antara tahun 23 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah. Kejadian yang terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan adalah, yang pertama, beberapa penaklukan yang dilakukan di beberapa wilayah dan penyebaran Islam di beberapa wilayah. 2. Perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang 3. Menggantikan Al-Quran yang semula dikumpulkan oleh tim pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar dengan menyatukan bacaan yang disebarkan ke beberapa kota yang terkenal dengan Mushaf Utsmani. Sekian kisah dari Khalifah Utsman bin Affan. Dilanjutkan untuk khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah khalifah keempat dalam kepemimpinan Islam setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi khalifah keempat setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pribadi yang sopan dan cerdas. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 602 Masehi.
Sejak umur 6 tahun, Ali bin Abi Thalib sudah tinggal bersama Rasulullah SAW, sehingga sifat-sifat yang ada pada Ali adalah sifat-sifat yang beliau teladani dari Rasulullah. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang sangat cerdas karena kecerdasannya. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, Khalifah Umar sering kali datang kepada Ali untuk meminta pendapat dan meminta bantuan pemecahan masalah yang sulit. Prestasi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selama menjabat menjadi khalifah yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan pemerintahan yang efektif, efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja, membenahi keuangan negara, Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, dan yang terakhir bidang pembangunan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi penasehat utama khalifah ketika Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab menggantikan Nabi Muhammad sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib selalu dilibatkan dalam urusan kenegaraan. Setelah Khalifah Umar meninggal, Ali menjabat menjadi penasehat resmi Khalifah Utsman bin Affan, dan ia diberi tugas untuk memberi pendapat, saran, dan masukan kepada khalifah. Ali bin Abi Thalib dikenal amanah dan bertanggung jawab. Dikisahkan Rasulullah sering menitipkan pesan kepada Ali bin Abi Thalib dengan penuh tanggung jawab. Ali menjalankan perintah Rasulullah tersebut, dan sifat khususnya berikutnya yang dimiliki Ali bin Abi Thalib adalah sederhana dan sangat dekat dengan rakyat kecil. Kenapa Khalifah Ali terpilih? Karena Sayyidina Ali dipilih karena kedudukan dan hubungan yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad. Di samping dia termasuk golongan pertama yang masuk Islam, atau bisa disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Terima kasih. Sekian kisah dari dua khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.